Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika dengan Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan materi induksi matematika untuk soal pembuktian pernyataan berupa kebersamaan. Sebelumnya kan kakak sudah membahas yang untuk pernyataan formula atau deret, kemudian sudah kakak bahas juga di video satunya lagi untuk pernyataan keterbagian. Nah, di video ini kakak akan bahas untuk yang ketaksamaan. Dari kata ketaksamaan kan adik-adik juga udah paham kan ya, itu ketaksamaan itu bentuknya ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari, ada kurang dari. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya itu hampir sama. Kita menggunakan langkah induksi matematika yang ada langkah basis, langkah induktif. Ini udah kakak tuliskan langsung ya. Nah, jadi di ketaksamaan ini yang membedakannya dari pernyataan-pernyataan yang lain kan pernyataannya itu kalau untuk yang formula atau deret kan pernyataan ruas kiri sama dengan ruas kanan, itu harus kita buktikan. Kalau untuk keterbagian, apakah pernyataan ini harus dibagi dengan 4 atau apakah pernyataan ini harus dibagi dengan apa gitu. Tapi kalau untuk ketaksamaan, kita harus buktikan apakah pernyataan ruas kiri lebih besar dari ruas kanan atau pernyataan ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan dan sebagainya, seperti itu. Nah, kita langsung saja bahas contoh soalnya biar makin kebayang gitu seperti apa sih tipe-tipe soal untuk pembagian pernyataan matematisnya itu berupa ketaksamaan. Oke, lanjut saja kita bahas contoh soal pertama. Oke adik-adik, contoh soal pertama, buktikan 2 pangkat n lebih dari n. Untuk n itu bilangan asli. Itu pernyataannya ya, kotak-kotakin dulu pernyataannya. 2 pangkat n lebih dari n. Ini adalah Pn. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Oke, kita buktikan dari langkah pertama dulu, yaitu dituliskan dulu ya. Langkah pertama itu akan dibuktikan bahwa P1 itu karena bilang asli lebih dari angka 1 kan, conditionnya P1 itu benar. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Tinggal kita substitusikan aja ke pernyataannya. Jadi P1 itu 2 n diganti 1 lebih dari n1. Nah, ini kan 2 lebih dari 1. Apakah benar pernyataannya? Benar dong, 2 lebih dari 1. Berarti terbukti bahwa P1 itu benar. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Kita lanjut ke langkah kedua, itu langkah induktif, di mana di langkah kedua ini kita asumsikan PK itu benar ya. Maka harus kita buktikan bahwa PK plus 1 itu benar. Nah, kita tuliskan dulu ya dari pernyataannya. Pernyataannya dituliskan PK itu kita ganti aja n dari K. Di sini kan 2 pangkat n-nya K lebih dari n itu K. Untuk K-nya itu adalah bilangan asli ya. Nah, setelah kita asumsikan PK ini itu benar, maka kita buktikan bahwa PK plus 1 untuk pernyataannya 2 n diganti K plus 1 lebih dari K plus 1. Untuk K-nya tadi anggota bilangan asli ya, itu dibuktikan benar. Nah, dibuktikan benar. Jadi kita analisa dulu ya. Analisis ya. Nah, kita analisa dari mana? Dari ruas kiri. Ruas kiri itu kita buktikan buktikan lebih dari K plus 1. Jadi tujuan kita itu ke K plus 1. Jadi kita buktikan ini lebih dari ini. Nah, kita mulainya dari kiri ya, K plus 1. 2K plus 1. Nah, di sini seperti yang soal di video sebelumnya tentang keterbagian, itu kan digunakan sama juga sih formula juga. Itu si PK-nya harus digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini kan PK-nya 2 pangkat K lebih dari K. Sedangkan di sini PK plus 1-nya di ruas kirinya 2 pangkat K plus 1. Kalau ini dijabarkan jadinya 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1 kan ya. Nah, sedangkan di PK-nya itu 2 pangkat K lebih dari K.
Kalau misalkan kedua persamaannya dikali dengan 2 dikali 2 pangkat K lebih dari 2 dikali K, kan nggak masalah ya, tandanya tetap lebih dari, karena kita mengalikan dengan bilangan secara adil. Nah, berarti apa? Di sini 2 dikali 2 pangkat K sama nggak dengan ini 2 pangkat K dikali 2? Sama aja kan, cuman kan bentuknya aja dibalik aja, 2 pangkat 2 pangkat K. Nah, 2 dikali 2 pangkat K ini kalau berdasarkan PK itu lebih dari 2K. Tuliskan lebih dari 2 dikali K. Nah, 2 dikali K itu adik-adik ya, 2 dikali K itu, tulis di sini aja deh, ini lebih dari 2 kali K. 2 kali K itu kan artinya 2K ditambah K kan kalau dijabarin. Nah, ini kalau 2K ini kan sama dengan K ditambah K. Nah, setelah itu kan berarti kan dari sini kita udah nemu bahwa 2 pangkat K plus 1 itu lebih dari K ditambah K. Tapi kan di sini K plus 1. Coba hubungan antara 1 dengan K. Kita lihat tadi K-nya adalah bilangan asli, bergerak kan ya dari 1 sampai seterusnya bilangan asli seluruhnya. Nah, tapi kalau 1 ya tetap 1. Artinya apa? K itu lebih dari, iya, K ini kalau kita ganti 1 ya, kalau kita ganti 1 diganti 1, maka ini pasti lebih besar dari K plus 1 ya, lebih besar dari K plus 1. Artinya apa? Artinya terbukti bahwa 2 pangkat K plus 1 dan sini ini terbukti bahwa lebih besar dari K plus 1. Terbukti bahwa PK plus 1 itu benar pernyataannya. Nah, karena langkah pertama dan langkah kedua itu benar, maka pernyataannya itu pasti benar, terbukti benar, seperti itu. Gampang kan ya? Jadi palingan di sini perlu diperhatikan manipulasi aljabarnya. Jadi kita gunakan si PK-nya, terus kita kait-kaitkan sama si PK, gimana caranya biar PK-nya itu bisa digunakan, dimanfaatkan kayak tadi ya. Terus jadi yang tadi ketika K plus 1 coba dipikirkan, kan tujuan kita ke K plus 1, apa sih hubungan antara K dan 1? Kalau 1 ya bilangan 1, kalau K itu untuk seluruh bilangan asli, artinya apa kan nilainya bergerak kan ya. Jadi setelah 1 2 kan, ketika dia masukin 2, K plus 2 itu pasti lebih besar dari K plus 1 tentunya gitu. Makanya di sini K plus K ini kalau diganti K plus 1 artinya K plus K ini lebih dari K plus 1. Artinya kesimpulannya bisa kita tarik bahwa 2 pangkat K plus 1 itu lebih dari K plus 1 seperti itu. Nah, biar lebih paham lagi, kita bahas lagi soal nomor 2. Oke, baiklah, contoh soal nomor 2, buktikan 2N tambah 1 kurang dari 2 pangkat N untuk N-nya lebih dari sama 3. Nah, kan ini contoh salah satu contoh, kadang tuh N itu ditentukan sendiri oleh soalnya. Tapi kalau misalkan nggak dituliskan, ya berarti dia bilang bulat positif, berarti bilang asli ya. Nah, di sini kita kotakin dulu pernyataannya. 2N tambah 1 kurang dari 2 pangkat N untuk N lebih dari sama dengan 3. Berarti ini adalah PN-nya. Nah, langkah pertama, langkah basis, kita buktikan P1-nya itu benar. Berarti P1 2N diganti 1 ditambah 1 kecil dari 2 kali pangkat 1. Artinya apa? 2 tambah 1 kurang dari 2. Apakah 3 kurang dari 2? Ya, itu benar ya. Berarti terbukti bahwa pernyataan 1 itu benar ketika N sama dengan 1 ya. Nah, setelah langkah pertama terbukti benar, kita lanjut ke langkah kedua, bahwa di mana langkah kedua itu kita mengasumsikan PK itu benar. Nah, ketika kita mengasumsikan PK itu benar, kita harus buktikan PK plus 1 juga benar. Tuliskan dulu ya pernyataannya. PK itu pernyataannya kita ganti aja N dengan K. 2K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K. Nah, ini K-nya berarti lebih dari sama dengan 3 ya. Ini benar pernyataan kita asumsikan. Setelah itu PK plus 1-nya kita tulis lagi 2K plus 1 N diganti K plus 1 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Itu untuk K-nya lebih dari sama dengan 3. Dibuktikan benar, oke? Dibuktikan benar pernyataan ini. Nah, kita analisa dulu ya. Analisis dulu. Nah, dari yang PK plus 1 dengan catatan kita harus memanfaatkan PK-nya, jangan lupa. Nah, di sini kita tuliskan PK plus 1 di ruas kirinya aja ya, 2K plus 1
tambah 1. Ingat di sini 2K plus 1. Nah, di sini ada 2 dikali K plus 1 tambah 1. Jabarin dulu. Ini kan 2K, ini kan artinya 2K ditambah 2 ditambah 1. Kan berarti di sini kan ada 2K plus 1. Di sini ada 2K ada 1. Coba kita dekatkan dulu bentuk 2K sama suku 2K sama 1. Kemudian tambah 2. Nah, yang ini itu kan sama dengan PK, yang dimana dia kurang dari 3 kalau kurang dari 2 pangkat K. Kalau ini diubah jadi 2 pangkat K, karena di sini kan tujuan kita ke sini ya guys ya, ke 2 pangkat K tambah 1. Ini kan kalau dijabarin 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Itu tujuan kita loh. Nah ya, kita ngubah ini. Kita cari itu apakah kurang dari ini gitu. Nah, di sini kan 2 pangkat K udah terbentuk pada pangkat K. Nah, terus kemudian apa? Karena ini tadi lebih kecil dari 2 pangkat K, berarti tandanya kecil dari 2 pangkat K ditambah ini turunkan 2, seperti itu. Ya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita lihat di sini, kan di sini 2 dikali 2 pangkat K kan ya. Nah, artinya di sini tuh kan 2 pangkat K ditambah 2. Berarti kita harus menghubungkan si 2 ini dengan perkalian 2 ini. Kan kalau dijabarin lagi artinya kan 2 pangkat K ditambah dengan 2 pangkat K kan gitu. Karena kan ini 2 pangkat K dikali 2 artinya 2 dikali 2 pangkat K. Kalau misalkan 2 pangkat K ini adalah ayam 2 ayam, berarti kan ayam tambah ayam gitu kan ya. Berarti hubungkan 2 sama 2 pangkat K. Jadi kita saling menghubungkan gitu ya guys ya. Ketika kan kita ingin mengubah si 2 ini jadi 2 pangkat K, hubungannya apa? 2 sama 2 pangkat K. Ingat, K itu lebih dari sama dengan 3. Kalau misalkan kita ambil 3, berarti kan 2 pangkat 3 itu 8. 8 hubungan sama 2 apa? Ternyata 2 itu lebih kecil dari 8. Nah, mau K-nya itu berapa? Pasti 2 itu lebih kecil dari 2 pangkat K. Artinya apa? Ketika kita mengubah 2 ini menjadi 2 pangkat K, maka tandanya akan berubah jadi ini itu lebih kecil lagi dari ini gitu. 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Maka di sini 2 pangkat K tambah 2 pangkat K itu adalah 2 dikali 2 pangkat K. Atau artinya 2 pangkat K ditambah 1. Ya, berarti artinya apa? Terbuktilah bahwa 2 kali 3 plus 1 ditambah 1 itu kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Terbukti bahwa 2K plus 1 ditambah 1 itu lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Gampang ya? Terbukti bahwa PK plus 1 itu benar, pernyataannya benar. Nah, karena langkah 1 dan langkah 2 itu benar, maka PN itu benar. Seperti itu ya. Sudah terbukti benar. Gampang ya? Jadi manipulasi si PK dan disaling dihubungkan aja. Kan kita ingin buktikan PK ini kecil dari PK plus 1 ini benar, di mana ruas kirinya ini harus kecil dari ini. Kita berangkat dari awalnya itu dari si ruas kirinya kita ubah. Kalau perlu jabarkan dulu, terus dikait-kaitkan sama si PK-nya. Jadi PK itu jangan diabaikan, jadi dimanfaatkan dengan baik atau dengan benar ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan menemukan ketujuannya. Jadi pokoknya tuh ingat tujuan kita kemana, jadi fokus kita ke tujuan itu. Gimana caranya bentuk yang awalnya ini tuh harus jadi ketujuan gitu, dengan menghubungkan tanda ketaksamaan. Ya, contohnya kayak tadi 2 hubungannya kan kita ingin ke 2 pangkat K tambah 1. 2 K pangkat 1 itu artinya 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Karena di sini hanya 2 pangkat K tambah 2, kan berarti 2 ini harus kita ubah menjadi 2 pangkat K. Nah, hubungan antara 2 dengan 2 pangkat K ini apa gitu? Oh, hubungannya itu si 2 dan 2 pangkat K, 2 itu lebih kecil dari 2 pangkat K. Artinya ketika kita ubah 2 menjadi 2 pangkat K, tandanya itu menjadi kecil lagi gitu. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita kerjakan lagi soal selanjutnya biar nanti paham, oke? Oke, kita lanjut nomor 3. Buktikan bahwa pernyataan 2 pangkat N dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 pangkat N-2. Bentuk N-nya lebih besar sama 5. Ingat ya, N-nya lebih besar sama 5. Berarti kita mulai dari P5 ya. Nah, berarti oh ya, sebelumnya itu N itu lebih besar sama dengan 3 kan ya.
Kalau misalkan di sini gue tuliskan masih P1, itu P3 ya. Terus di atasnya juga harusnya P3 ya. Oke. Nah, sekarang akan buktikan P5 itu benar. Berarti P5 itu pernyataannya ganti aja M-nya dengan 5, kemudian dikurang dengan 3 lebih besar sama dengan 2 pangkat 5 dikurang dengan 2. Berarti kan di sini 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 pangkat 3. Berarti di sini 29 lebih besar sama dengan 8. Apakah benar? Itu benar. Maka P5 itu terbukti benar. Nah, setelah kita buktikan P5 itu benar, maka kita buktikan yang pernyataan P. Kita asumsikan bahwa PK itu benar, maka kita harus buktikan PK plus 1 juga benar. Tuliskan dulu PK-nya. PK-nya itu tuliskan 2 pangkat K dikurang 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat K dikurang 2. Nah, untuk K-nya lebih besar sama dengan 5, ganti ya dengan K. Di sini tuh kita anggap benar, diasumsikan benar. Maka PK plus 1 harus kita buktikan dengan pernyataan 2 pangkat K plus 1 dikurang 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurang 2. Untuk K lebih besar sama dengan 5. Itu harus kita buktikan benar ya. Nah, setelah itu apa? Kita lihat dulu, kita analisis si PK plus 1-nya. PK plus 1-nya itu kan 2 pangkat K plus 1 dikurang 3. Nah, ini kan bisa dijabarin lagi ya. Jadi 2 pangkat K min 1. Berarti tujuan kita itu ke sini loh. Adik-adik ya. Ini tujuannya ya. Kita harus membandingkan ini tuh lebih besar sama dengan ini enggak gitu. Kita mau bentuknya seperti ini dulu. Nah, kita lihat berangkat dari sini dengan modal PK-nya 2 pangkat K dikurang 3. Nah, tapi kan kalau di sini kan 2 pangkat K ditambah 1 dikurang 3. Kira-kira kaitan sama PK apa? PK-nya itu kan pangkat K doang. Bisa nggak jadi K plus 1? Bisa. Dengan apa? Dengan catatan harus dikalikan kedua persamaan dengan 2 pangkat 1. Berarti kan 2 dikali 2 pangkat K dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 dikali 2 K min 2. Berarti apa? Berarti sini kan 2 dikali ini 2 pangkat 3 plus 1 dikurang 2 kali 3 min 6 lebih dari sama dengan 2 pangkat 1 ditambah dikali dengan 2 pangkat K plus K min 2 jadinya apa? 2 pangkat K min 2 tambah 1 jadi min 1 ya. Berarti artinya 2 pangkat K plus 1 dikurang 6 lebih besar sama dengan 2 pangkat K min 1 gitu. Nah, atau bisa juga kita tuliskan ini itu seperti 2 pangkat K ditambah 1 karena di sini min 3, min 6 nya jadi pecah aja, min 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat K min 1. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu dari sini gimana, seperti apa? Oh, di sini 2 pangkat K plus 1 min 6, tapi di sini 2 pangkat K plus 1 min 3 lebih besar sama dengan 2 pangkat K min 1 gitu. Dari sini juga kita udah kelihatan ya. Kalau misalkan di sini kan 2 pangkat K plus 1 min 3 ini dikurang 3 dia lebih besar sama dengan 2 pangkat K min 1. Kan soalnya kan 2 pangkat K min 1 ini kan tujuannya bersama ya. Coba kalau dipikir logikanya aja, si ini yang di lingkaran biru ini kalau dikurangi 3 aja lebih besar dari itu. Apalagi kalau nggak dikurangi 3 lagi gimana? Pasti tetap lebih besar kan? Artinya apa? Artinya 2 pangkat K tambah 1 dikurang 3 itu pasti lebih besar sama dengan 2 pangkat K min 1. Baik nggak? Dikurangi sekali lagi, yang di lingkaran ini aja dikurangi sama 3 itu dia lebih besar sama dengan 2 pangkat K min 1. Apalagi dia tidak dikurangi dengan 3, pasti juga lebih besar sama dengan 2 pangkat K min 1. Oke? Paham? Paham. Jadi terbuktilah bahwa PK plus 1 itu benar. Nah, karena langkah 1 dan langkah 2 itu benar, ya, maka PN itu terbukti benar. Seperti itu. Oke? Kita bahas contoh soal terakhir ya. Semoga semakin paham adik-adik. Oke adik-adik, soal terakhir, buktikan bahwa 1/1 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat ditambah seterusnya tambah 1/n kuadrat kurang dari sama dengan 2 min 1/n. Untuk setiap n-nya lebih besar sama dengan 1. Berarti di sini yang dibuktikan itu adalah P1 ya. Kalau sebelumnya kan 5, sebelumnya 3 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita buktikan si P1
satunya itu benar, dikotakin dulu si PN-nya. Ini adalah PN-nya. Gampang ya, kita langsung ganti P1 itu 1/1² ditambah 1/2. Ini kan kebetulan deret ya. Sebelum-sebelumnya kan berupa pernyataan rumus gitu ya. Gak apa-apa, gak masalah. Penting kan ini kata samaan. N kuadrat kurang dari sama dengan 2 min 1 per. Di sini ganti 1 ya. Sorry. Kalau misalnya di sini itu deret, kalau dia deret berarti kan jumlah ini kan jumlah, ini kan deret, ini pasti rumus deretnya. Kita ini kan berarti kalau misalkan N1 berarti jumlah satu suku pertama itu adalah 1/1². Kalau dia P2 berarti 1/1² tambah 1/2² gitu ya. Nah ini lebih kecil sama dengan 2 min 1/1. Jadi berapa di sini? 1 kurang dari sama dengan 1. Benar nggak? Benar, karena kan saya sama dengannya. Berarti terbukti bahwa P1 itu benar. Nah langkah selanjutnya setelah kita membuktikan langkah pertama itu benar, kita lanjut ke langkah induktif. Langkah induktif itu kita asumsikan PK-nya benar, maka harus kita buktikan juga PK+1 juga harus benar. Tuliskan dulu ya, PK-nya itu apa? PK-nya itu kita ganti 1/1² ditulisnya 1/2² tambah seterusnya tambah 1/k², N-nya ganti K kurang dari sama dengan 2 dikurang 1/k. Untuk K-nya itu, untuk setiap K-nya lebih dari sama dengan 1. Nah setelah ini kita asumsikan benar ya guys ya. Nah kemudian PK+1-nya 1/1² ditambah 1/2² ditambah titik-titik ditambah 1/k+1² kurang dari sama dengan 2 dikurang 1/k+1 aja. Nah ini untuk setiap K-nya lebih besar sama dengan 1, harus dibuktikan. Setelah itu apa? Kita analisa. Ini kan hampir sama kayak formula atau deret, tapi kita mulai dari ruas kiri. Selalu mulai dari ruas kiri ya. Yuk kita analisa. Nah sebelum kita menganalisis ya, sebelum kita menganalisanya, kita yang di sini kan tujuannya kita ke sini. Kita ingin membuktikan PK+1 ini tuh lebih kecil sama dengan 2 dikurang 1/k+1. Ini coba kita jabarin dulu deh, kita sederhanain dulu ya. 1/k+1 itu kan sama dengan K+1, di sini 2K ditambah 2 dikurang 1. Artinya 2K min 1/k+1 ya. Kan K+1 dibagi dengan 1 kan K+1 dikali 2, 2K+2 dikurang 1 ya. Nah ini tujuan kita ya. Nah terus kita mulai dari yang ruas kiri. PK+1 ini yang ruas kiri ya. 1/1² ditambah 1/2² ditambah titik ditambah sebelum 1/k+1² itu kan 1/k² ya. Biar bisa terpakai si PK-nya. Ditambah 1/k+1². Itu yang ini itu kita gunakan, kita ganti dengan PK yang dimana itu artinya kurang dari sama dengan 2 min 1/k. Berarti kurang dari sama dengan 2 min 1/k ditambah 1/k+1². Nah ini kan masih belum bentuk seperti ini ya. Kita apakan? Kita samakan atributnya ya. Samakan atributnya per K dikali K+1² ini dibagi dengan 1. Dibagi dengan 1 itu hasilnya kan K dikali K+1² berarti 2K dikali K+1² ya. Terus kemudian dikurang, ini dibagi dengan K, sisanya ini berarti K+1² ditambah ini dibagi dengan ini, sisanya K tambah K. Nah masih belum kebentuk ya kesini, jabarin lagi aja. Jabarin lagi, kita jabarkan. Kalau misalkan ini dijabarkan si K+1² kan ini ada yang sama ya situnya. Kalau misalkan kita keluarkan K+1-nya bisa ya, K+1² dikali 2K min 1. Karena kan di sini kalau dikeluarin sisa 2K, ini dikeluarin sisa 1 ditambah K per K dikali K+1². Ini jabarin K+1²-nya. Jadi K² ditambah 2K ditambah 1 dikali 2K dikurang 1 ditambah K per K dikali K+1² ya. Jadi setelah itu apa? Dilanjutkan di sini ya. Setelah itu masih belum terbentuk ya. Kan kita ingin tuh si K hilang gitu. Terus si K+1-nya pangkatnya pangkat 1. Kita jabarin
Jadi 2K pangkat 3. K kuadrat dikali sin 1 min K kuadrat. Kemudian 2K dikali 2K 4K kuadrat. 2K kali min 1 min 2K. 1 kali 2K tambah 2K. 1 kali min 1 min 1 ditambah K per K plus 1 kuadrat. Nah, setelah itu kalau ada yang bisa dikurangi, kurangi. Ini kan sama ini habis ya. Oke, kemudian 2 ini jadinya apa? Jadi tuliskan lagi 2 pangkat 3 pangkat K dikurang, ini kan jadi plus 3K kuadrat. Kemudian tambah K, didekatkan si ada variabel K-nya dikurang 1 per K dikali K plus 1 kuadrat. Masih belum ya? Coba kita lanjut lagi, makin mana sini? Nah, kita keluarkan K-nya, boleh kan ya? Keluarkan K-nya, jadi di sini 2K pangkat 2, karena K-nya dikeluarin ditambah, di sini K-nya dikeluarin jadi 3K, ditambah K-nya dikeluarin jadi 1, kan ya? Dikurang 1. Nah, biar ini bisa dibagi, K ini bisa dibagi, ini kan kita pisahin, boleh kan? Boleh. Di sini K plus 1 kuadrat, K plus 1 kuadrat. Nah, ini kita boleh langsung coret K sama ini, coret. Kemudian 2K kuadrat tambah 3K tambah 1 kan sebenarnya faktornya itu adalah 2K plus 1 dikali K plus 1. Ntar dicobain aja di rumah ya. Ini adalah cara memfaktorkan secara langsung. Nah, K plus 1 kuadrat dikurang 1 per K plus 1 kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret ya, K plus 1 coret. Jadi kan sisa ini sama ini. Ini kan udah ketemu ya, 2K. Sorry, ini min 1 ya. Oh ya, itu plus 1. Sorry ya. Plus 1, karena kan 2 min 1. Nah, kan kita udah bener ya. 2K plus 1. 2K plus 1 sama K plus 1 kan kita udah nemu nih. Tapi ada ini loh, gimana caranya biar dia hilang gitu. Tapi kalau ini dihilangkan, artinya apa? Kalau ini dihilangkan, berarti bagian, istilahnya di bagian itu bagian tubuh, dihilangkan 1/2 bagiannya, berarti tinggal 1/2 bagiannya lagi. Artinya apa? Yang ini, artinya ini tuh pasti lebih kecil sama dengan 2K plus 1 per K plus 1. Kenapa lebih kecil? Kan disini tandanya kurang, kecuali kalau tambah. Kalau tambah, dihilangkan, pasti ini tuh lebih besar daripada ini. Tapi kalau ini kurang, ini dihilangkan, pasti dia lebih kecil ini daripada ini. Ibaratnya nih, kan 5 dikurang 4. Ini deh, 5 dikurang 4. Kalau misalkan 4 yang dihilangin, berarti kan kalau dihilangin jadi 4, jadi 5. Artinya apa? 5 kurang 4 kan 1. 1 itu kan kecil dari sama dengan 5. Jadi di sini kecil dari sama dengan 2K plus 1 per K plus 1. Artinya apa? Artinya terbukti loh bahwa pernyataan ini itu lebih kecil dari 2K plus 1 per K plus 1. Agak lumayan panjang ya soal terakhir ini. Nanti tinggal dipahami lagi aja sama adik-adik, oke? Nah, karena di sini itu terbukti loh bahwa pakai K plus 1 itu benar, ya. Nah, karena langkah 1 dan langkah 2 itu benar, maka pernyataan PN-nya juga benar. Oke? Gimana? Baiklah, paham? Paham dong ya. Perlu diperhatikan untuk materi induksi matematika ini sebenarnya ya dari secara keseluruhan kita membuktikan secara formal suatu pernyataan matematis yang tadi ada formula atau deret, kemudian ada keterbagian, ada kebersamaan di materi terakhir di induksi matematika. Nah, di kebersamaan ini mungkin agak sedikit adik-adik itu agak sedikit harus dituntut untuk bisa menganalisa ya, menganalisa yang kayak tadi deh. Yang kayak gini, intinya kita tuh mau di langkah induktif itu membuktikan PK plus 1 itu benar gitu, dengan asumsi bahwa PK itu benar. Jadi modal kita itu si PK. Jadi PK ini kita gunakan sebaik-baik mungkin. Bisa juga PK ini dimanipulasi gimana caranya biar bisa digunakan gitu untuk mengubah bentuk PK plus 1 menjadi bentuk yang si ruas kanannya, dengan catatan kalau di sini kebersamaan kita harus buktikan ruas kirinya. Di sini kan kebetulan kurang dari sama dengan, harus buktikan kurang dari sama dengan gitu. Seperti itu ya. Nah, sangat sebenarnya ini agak sedikit panjang, itu agak sedikit kalau dibilang ini baru lah bagi kalian gitu. Tapi kalau misalkan dicoba untuk sering-sering latihan gitu kan, banyak pemain-pemain soalnya yang berjangka kasih ya
untuk yang materi matematika, contoh-contoh soalnya udah lumayan banyak nih kakak kasih buat kalian gitu. Kalian bisa latihan soal dari soal-soal latihan lainnya gitu selain ini. Tapi dilihat dari proses penyelesaian kasih juga boleh gitu ya. Oke, baiklah adik-adik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika dengan Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran dari Belajar ala Klinik Genius, dan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan bisa silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Genius.